Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Bang. Kedengeran ya. Kedengeran Bang. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa diberikan berbagai macam nikmat, yaitu salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada siang hari ini pagi hari ini di Sabtu yang cerah, kita bisa berkumpul kembali dalam agenda NKI kita ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, dan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, pada pagi hari ini sebelum masuk ke materi, mari bersama-sama kita berdoa untuk negeri ini, karena di awal tahun 2021 ini sudah cukup banyak terjadi bencana, banyak terjadi hal-hal yang membuat kita sedih gitu teman-teman. Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah angkat bencana di negeri ini, Allah tentramkan negeri ini, dan mudah-mudahan orang-orang yang wafat dalam bencana ini mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Allah. Baik, silahkan berdoa Al-Fatihah. Silahkan berdoa Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang telah kita lakukan, setiap doa-doa yang telah kita berikan kepada mereka akan kembali kepada diri kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih Yahya? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat? Ye. Gimana tuh kuliah sekolah online? Rencana kan 2021 kan katanya mau buka offline ya, ternyata masih online lagi. Gimana tanggapan antum? Ya gimana ya? Terima aja sih Bang, Bang. Ikutin sekolah aja udah, nggak apa-apa. Sekolah aja ya. Iya. Saleh gimana Leh? Ini juga sebenarnya sih biarin aja mau online mau offline, orang tuanya juga tetap nggak setuju aneh sekolah offline. Orang tuanya nyuruhnya online terus. Online terus. Berarti ente di rumah terus ya sehari-hari? Iya. Han gimana Han? Ya kalau menurut sekolah online ya nggak apa-apa sih sebenarnya, ikutin sekolah. Ya ikutin komando dari sekolah aja, dan juga juga nggak boleh keluar-keluar juga sih, belum boleh keluar-keluar soalnya kan masih tinggi kalau kata orang tua di Jakarta apalagi tuh kasusnya betul. Ini banget, tinggi banget, jadi nggak boleh keluar-keluar. Antum memang dulunya di mana Han? Di ini Bang, di Jati Bening. Jati Bening, Jakarta mana tuh? Pokoknya di tengah-tengah deh Bang, jadi kalau misalkan ke kanan itu udah ke Bekasi, kalau ke kirinya Kalimalang Bang, jadi di tengah-tengah pas gitu. Oh iya. Tapi kalau dari ente bisa nggak sih menyerap materi gitu kalau pas belajar online gitu? Mungkin beberapa materi yang hafalan bisa Bang, cuman kalau yang hitung-hitungan rada susah. Nah itu tuh emang sebagian dari kekurangan dari belajar online ya kayak gitu. Pelajaran yang emang harus banyak praktek agak susah. Nah, kan kayak matematika itu kan banyak praktek tuh. Nah, emang harusnya kan ketemu gitu.
Emang menjadi tantangan sih buat teman-teman semua. Ini aneh nggak bisa share screen ya? Host disabled participant screen sharing. Ah, udah bisa, oke. Oke, bentar. Yang akhwatnya siapa nih? Raisa, gimana kabarnya Raisa? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya. Itu foto orang tua Raisa. Iya foto bapak saya. Oh, oke. Raisa, terus siapa lagi nih? Sabika siapa? Adriani, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Bentar ya. Oke, baik teman-teman. Di kesempatan pagi hari ini ada berapa peserta ya? 12 ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya di pertemuan ini tentang al-wala wal baro ya. Nah, ini merupakan salah satu materi pembelajaran yang mungkin teman-teman udah pernah dapat atau mungkin baru ya, ini udah sering disampaikan gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan loyalitas kita ya sebagai seorang muslim dan juga pemutusan hubungan gitu ya dengan sesuatu hal yang terkait dengan agama Islam gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, Ane mau tanya dulu nih tentang loyalitas. Kira-kira menurut teman-teman loyalitas itu apa? Mungkin dari yang Ikhwan silahkan. Siapa? Saleh boleh. Loyalitas itu apa, Leh? Kesetiaan. Kesetiaan. Kalau Yahya apa? Ini nggak tahu Bang. Belum tahu. Oke, belum tahu. Han, apa Han? Kalau menurut Ani itu kesetiaan sama ini Bang, sama keteguhan. Keteguhan, oke. Ya. Jadi benar ya, loyalitas itu kesetiaan ya. Misalnya ada orang yang wah orang ini loyal sama kita nih ya. Nah, berarti orang itu setia atau sangat baik dengan kita gitu ya. Nah, begitu juga dalam Islam gitu. Kita harus loyal gitu ya dengan sunnah-sunnah Rasulullah gitu. Dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita harus percaya, kita harus setia gitu. Jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang membangkang gitu ya, orang yang beragama Islam namun membangkang terhadap perintah-perintah Rasulullah. Nah, itu adalah merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang munafik gitu ya. Orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang terlihat seperti orang Islam namun berperilaku seperti orang-orang kafir gitu. Nah, itu merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, kemudian pemutusan hubungan ya. Pemutusan hubungan ini al-baro dalam arti kita melepas diri terhadap hal-hal yang membuat akidah kita rusak gitu ya. Nah, hal-hal yang membuat akidah rusak itu apa? Macam-macam. Kayak misalnya berlepas diri dengan bermaksiat ya, bermaksiat dalam hal apapun. Nah, itu kan bisa merusak akidah kita, bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memutuskan hubungan dengan hal-hal tersebut gitu ya. Atau juga bukan cuma dari perilakunya, tapi juga dari orangnya gitu. Ada orang-orang yang senantiasa membawa diri kita kepada jalan yang tidak benar gitu. Ada orang-orang yang senantiasa membawa diri kita kepada hal-hal yang buruk gitu. Nah, kita harus melakukan pemutusan hubungan dengan mereka gitu. Maksudnya pemutusan hubungan ini bukan berarti kita nggak mau berteman lagi sama mereka gitu. Tapi
dalam arti apa namanya kita eh, menjaga jarak gitu ya, menjaga jarak dengan mereka karena apapun yang mereka lakukan itu akan berdampak pada diri kita gitu. Nah, maka dari itu kita harus memutuskan hubungan dengan hal-hal yang merusak akidah kita gitu teman-teman. Nah, apa sangkut pautnya dengan Islam ya? Apa sangkut pautnya loyalitas dan pemutusan hubungan dalam Islam? Oke, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman al-wala ya. Secara bahasa itu artinya dekat ya. Secara istilah memberikan pemuliaan, penghormatan dan selalu ingin bersama yang dicintai baik lahir maupun batin ya. Jadi memberikan pemuliaan, penghormatan dan selalu ingin bersama yang dicintainya baik lahir maupun batin. Nah, ini seperti yang kita singgung di awal bahwa ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita ingin selalu bersamanya gitu. Ketika kita cinta dengan sunnah-sunnahnya, kita ingin selalu bersama, kita ingin selalu menjalankan sunnah-sunnahnya gitu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, itu selalu benar gitu. Dan kita sebagai umat Islam, ya sebaiknya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi kita harus menghormati dan kita harus memuliakan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau bisa dilihat ya, Rasulullah itu sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, namun namanya selalu diingat-ingat sampai sekarang gitu. Seolah-olah beliau baru meninggal tahun kemarin gitu. Seolah-olah beliau baru meninggal 10 tahun yang lalu gitu. Padahal beliau udah meninggal 1400 tahun yang lalu gitu, teman-teman. Kalau bandingannya dengan 1400 tahun yang lalu, siapa yang masih ingat Raja Romawi? Siapa yang masih ingat Raja Persia? Ya, mungkin dari kita dan sebagian semua orang udah nggak ingat. Tapi justru Rasulullah yang udah wafat 1400 tahun yang lalu selalu diingat-ingat oleh umat Islam gitu ya, bahkan menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia gitu. Nah, itu al-wala ya. Nah, al-baro ini secara bahasa itu terbebas atau lepas ya, memberikan permusuhan dan menjauhkan diri ya. Memberikan permusuhan kepada siapa ya, tadi kepada sesuatu yang membuat diri kita lalai dalam beragama gitu ya, membuat diri kita akidahnya menjadi rusak gitu ya, karena suatu hal yang tadi gitu, entah melakukan kemaksiatan, entah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu kita harus memusuhi perbuatan itu gitu ya. Dan menjauhkan diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan itu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bergaul dengan orang yang pemabuk ya, atau mungkin orang-orang yang tidak baik, ya berarti teman-teman harus ngejauhin gitu. Nah, kalau teman-teman pengen berdakwah terhadap mereka, ya pastikan teman-teman emang bisa mewarnai mereka gitu. Jangan sampai teman-teman berniat untuk berdakwah terhadap mereka, ternyata malah teman-teman yang ikut terwarnai oleh mereka gitu. Nah, Ane punya teman juga ya, jadi dia itu berusaha masuk ke dalam sebuah geng yang katanya isinya orang-orang yang nggak baik, yang jarang sholat, masih pada pacaran gitu. Dia masuk ke situ dan dia mencoba untuk mengubah mereka gitu. Tapi karena imannya belum kuat, justru malah dia yang terwarnai oleh mereka gitu. Awalnya dia rajin sholat, awalnya dia nggak pacaran gitu. Tapi justru setelah masuk ke situ, dia lama-lama menjadi mengikuti hal-hal yang tadinya dia nggak mau gitu. Nah, makanya hati-hati teman-teman ketika bergabung dengan orang-orang yang kurang baik gitu ya. Kalau emang teman-teman nggak bisa mendakwahinya, ya lebih baik teman-teman menjauhi gitu. Bukan berarti mau memutuskan hubungan pertemanan ya, tapi dalam arti teman-teman menjaga supaya akidah teman-teman ini nggak tergoyangkan gitu. Nah, ini teman-teman nggak kelihatan. Nah, ini tanda al-wala ya, tanda al-wala.
hijrah, ya, pindah dari lingkungan syirik ke lingkungan Islami, dari lingkungan maksiat ke lingkungan orang-orang yang taat. Ya, nah, ini teman-teman harus hijrah gitu. Apabila teman-teman punya pergaulan yang nggak baik, punya pergaulan yang merusak akidah teman-teman, ya teman-teman harus hijrah gitu ke lingkungan yang lebih baik. Nah, wajib mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai diri sendiri dan senang kebaikan ada pada mereka sebagaimana senang kebaikan ada pada diri sendiri, serta tidak dengki dan angkuh terhadap mereka. Nah, ini merupakan tanda al-wala ya. Jadi kita wajib mencintai saudara muslim kita gitu sebagaimana kita mencintai diri sendiri gitu. Apabila kita melihat teman-teman kita yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, kita wajib mencintai mereka gitu. Karena mereka sama-sama beragama Islam gitu ya. Sama-sama menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Maka dari itu ya kita harus mencintai mereka gitu. Dan apabila kita bersedih, mereka bersedih, kita juga harus bersedih gitu terhadap penderitaan yang mereka dapatkan gitu. Nah, karena setiap muslim itu kan bersaudara ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita justru malah mencintai seseorang yang berbeda agama daripada kita, tapi justru mengabaikan saudara-saudara kita yang sesama muslim gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian juga senang pada kebaikan mereka ya yang ada pada diri mereka, serta tidak dengki dan angkuh terhadap mereka ya. Jangan sampai kita senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang ya. Kan sekarang banyak nih orang-orang yang senang melihat orang lain susah gitu ya. Ketika orang-orang susah, wah senang gitu. Tapi ketika orang itu menjadi sukses, menjadi kaya dan menjadi bahagia, kita sirik gitu. Bukan sirik, dengki gitu ya dan angkuh terhadap mereka. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Maka dari itu perlu kita mencintai orang lain terlebih dahulu, kemudian mencintai diri kita gitu. Apabila kita mencintai orang lain, maka orang lain juga akan mencintai diri kita gitu. Nah, kemudian poin ketiga ini wajib memprioritaskan bergaul dengan kaum muslimin ya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting ya untuk kita wajib berteman atau bersahabat dengan kaum muslimin. Bukan berarti kita tidak boleh tidak berteman dengan orang-orang kafir gitu ya, orang-orang yang non muslim gitu. Enggak, tapi karena teman itu adalah cerminan diri kita gitu ya. Apabila kita berteman dengan orang lain yang non muslim, kita akan terbawa dengan pemikiran-pemikiran mereka gitu. Nah, maka dari itu prioritaskanlah bergaul dengan orang-orang muslim gitu ya, orang-orang yang taat kepada Allah gitu. Karena orang-orang yang taat kepada Allah ini ya mereka senantiasa memberikan memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat kepada kita gitu, sehingga kita menjadi lebih semangat dalam beribadah gitu teman-teman ya. Jadi pada saat ini coba teman-teman lebih dekatkan diri lagi dengan orang-orang yang taat dalam beragama ya, dalam hal berbagai macam hal seperti rajin sholat gitu kan, rajin baca Quran gitu. Karena kan Rasulullah sendiri bersabda, siapa yang bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi, maka kita juga akan kecipratan wanginya gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka kita juga akan bau besi gitu. Nah, itu sama dengan hal prioritas bergaul gitu ya. Usahakan kita bergaul dengan orang-orang yang muslimin. Nah, kemudian menunaikan hak muslimin ya, seperti menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, terus tidak curang dalam muamalah, tidak mengambil harta dengan cara yang batil dan sebagainya ya. Sebagai muslimin juga kita perlu untuk apabila ada teman-teman kita yang sakit gitu ya, kita perlu jenguk mereka,
menanyakan kabar gitu ya. Atau kalau sekarang masih pandemi gitu kan, dan kita sulit untuk keluar rumah, ya mungkin tanya kabar gitu kan, tanya kabar gimana keadaannya gitu. Nah itu udah cukup untuk istilahnya memberikan hiburan gitu ya untuk mereka gitu. Ya, jadi sering-sering bertanya kabar, sering-sering menanyakan keadaan mereka gitu ya. Nah, karena emang situasi saat ini yang belum bisa untuk bertemu, ya maka dari itu ya mungkin via online aja gitu. Dan juga kemudian mengiringi jenazah ya, kalau ada teman tetangga kita yang wafat, ya coba kita iringi jenazah gitu ya, coba sholatin, terus juga kuburin, kita ikut dalam prosesi tersebut gitu, karena pahala orang yang ikut dalam mengiringi jenazah itu mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud gitu ya, yang itu sangat besar sekali gitu ya. Kemudian juga tidak curang dalam muamalah ya, kalau teman-teman ini penjual ya, pedagang, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam gitu ya, mengurangi takaran gitu kan, atau mungkin berbohong gitu kan, bilangnya barang kualitasnya seperti ini tapi ternyata tidak seperti itu gitu. Nah itu juga tidak boleh gitu. Kemudian mengambil harta dengan cara yang batil, nah ini nggak boleh juga ya, sama tidak diperkenankan dalam Islam gitu ya. Nah dalam hal bermuamalah ini teman-teman semua, kalau menurut beberapa ulama disarankan ya, bermuamalah itu kan melakukan transaksi ya teman-teman, melakukan transaksi. Ya, kita usahakan untuk membeli dagangan-dagangan yang istilahnya itu pemiliknya orang Islam gitu ya. Coba kalau teman-teman mau beli sampo atau odol gitu, nah coba teman-teman itu lebih ke warung-warung tetangga gitu ya. Nah karena selain kita membantu mereka dalam ekonominya, juga kita membantu tetangga itu juga untuk usahanya lebih lancar gitu teman-teman. Ya. Seperti kita ketahuin ya, bahwa kita sering belanja ke minimarket atau mungkin kita sering beli baju-baju yang ada di mall atau mungkin makanan-makanan yang dari luar negeri. Nah ternyata sebagian dari keuntungan mereka itu ya untuk memusuhi Islam gitu, untuk menghancurkan Islam gitu ya, untuk membuat kerusakan di negara-negara Islam gitu teman-teman. Nah maka dari itu para ulama menyarankan umat-umat Islam untuk belanja di warung-warung tetangga atau warung-warung yang dikelola oleh umat Islam itu teman-teman. Nah seperti kayak kemarin ya, yang Prancis itu ya yang menghina Rasulullah. Ketika kita dan umat Islam yang ada di Arab itu melakukan pemblokiran terhadap produk-produk mereka sangat kebingungan gitu ya. Karena mayoritas konsumen mereka adalah umat-umat Islam gitu ya. Ketika umat Islam bersatu dan kompak, maka mereka akan kebingungan gitu. Dan akhirnya ekonomi mereka pun hancur gitu. Nah, cobalah kita perlahan-lahan membangun ekonomi kita, dan mudah-mudahan kita bisa berdiri sendiri gitu tanpa adanya bantuan orang-orang kafir seperti mereka gitu. Kita bisa membuat baju sendiri, kita bisa membuat celana kita sendiri, kita bisa membuat sabun sendiri, sampo sendiri, bahkan mobil sendiri pun kita bisa buat gitu ya. Nah, apabila kita sudah kuat dalam hal ekonomi, maka tidak ada lagi yang menginjak-injak diri kita gitu ya. Apabila umat Islam ini kuat dalam hal ekonomi gitu ya, maka musuh-musuh orang-orang kafir itu tidak akan berani lagi gitu kan menginjak-injak Islam gitu ya. Nah maka dari itu mungkin istilahnya tuh hal terkecil yang bisa kita lakukan ya, salah satunya ya coba mulai sekarang belanja di warung-warung tetangga gitu untuk mensejahterakan mereka gitu. Jangan sampai kita terus-menerus belanja di supermarket yang jelas-jelas keuntungannya itu
untuk beberapa ya, nggak semua ya, keuntungan itu untuk memusuhi Islam itu teman-teman. Nah, itu sih beberapa cerita yang aneh dapatkan dari teman-teman aneh gitu. Nah, kemudian juga berkumpul dengan jamaah mereka dan senang berkumpul bersama mereka. Nah, ini kita harus senang gitu ya, berkumpul sama teman-teman kita yang beragama Islam gitu ya. Jangan sampai kita malah nggak senang gitu, tapi justru bahagia dengan berkumpul dengan orang-orang yang fasik gitu ya, orang-orang yang nggak pernah sholat gitu kan, nggak pernah beribadah gitu, tapi justru kita malah senang dengan mereka gitu. Nah, ini juga nasihat ya, bahwa nasihat untuk Anda sendiri dan teman-teman semua, kalau kita punya teman yang rajin beribadah, ya, jangan sampai kita tinggalkan mereka gitu ya. Tapi coba kita deketin mereka terus gitu, deketin dia terus gitu. Dan mudah-mudahan rajin ibadahnya mereka itu bisa menular kepada diri kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah senantiasa dekat dengan mereka, pasti deh kita bakalan seperti mereka gitu teman-teman. Ya. Kalau teman-teman hari ini nggak bisa baca Quran, tapi berteman dengan orang-orang yang bisa baca Quran, percaya omongan aneh, 1 tahun dari sekarang teman-teman pasti udah jago baca Quran. Kalau teman-teman hari ini nggak bisa matematika, ya, tapi bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang bisa matematika, pasti cepat atau lambat teman-teman pasti bisa matematika. Ya, ini udah terbukti dan ini udah ada penelitiannya ya, bahwa seseorang itu tergantung pada temannya. Ya. Kayak tadi yang kita sebutkan, kalau teman-temannya baik, ya pasti kita akan menjadi orang baik juga gitu. Tapi kalau teman-temannya buruk, kita akan menjadi orang yang buruk juga gitu. Nggak mungkin ada orang yang baik di lingkungan yang buruk. Ya. Dan nggak mungkin juga ada orang yang buruk di lingkungan yang baik. Mungkin ada beberapa oknum aja, tapi mayoritas ya seperti itu teman-teman. Kemudian juga lemah lembut dan berbuat baik terhadap kaum muslimin, mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah bagi mereka ya. Jadi sesama Islam, sesama kaum muslimin kita wajib berlemah lembut gitu ya, dan berbuat baik. Jangan sampai kita menyakiti hati orang-orang muslim gitu ya. Jangan sampai perkataan-perkataan kita itu justru melukai hati orang-orang Islam gitu ya, teman-teman kita gitu ya. Karena ada hadis gini teman-teman, kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita berdoa dan insya Allah Allah ampuni gitu. Tapi kalau misalnya kita punya dosa terhadap manusia gitu ya, kita pernah menghina mereka, kita pernah mencerca mereka gitu sampai mereka sakit hati, itu kalau kita nggak minta maaf, dosanya itu akan dibawa sampai akhirat. Bahkan ada orang yang ketika 1 langkah lagi mau masuk surga, kemudian ditahan oleh salah seorang yang pernah menyakiti hatinya, bahwa dia itu nggak terima pernah dikatakan begini, sampai dia yang mau masuk surga pun tertahan karena masih ada orang yang sakit hati dengan dia gitu. Nah, itulah tanda bahwa kita harus lemah lembut dan menjaga lisan kita ya, kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, dan itulah yang membuat diri kita sulit untuk masuk surga itu. Karena semua perbuatan yang kita lakukan ini semua akan dimintai pertanggungjawaban, teman-teman. Bahkan kalian yang pernah nendang kucing waktu lagi makan juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Sampai sedetail itu Allah melakukan keadilannya di dunia ini gitu. Di akhirat nanti gitu ya. Bahkan sampai juga ada seekor kambing yang punya tanduk menanduk binatang yang tidak punya tanduk, maka kambing itu akan diadili gitu. Nah, sampai seadil itu Allah melakukan keadilan di akhirat nanti gitu, teman-teman. Makanya berhati-hatilah, jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat diri kita menjadi sulit nanti di akhirat, teman-teman. Oke, lanjut ya. Tidak boleh, ini yang baru, sorry. Ini
tidak boleh menolong, memuji dan mendukung mereka dalam menyempitkan umat Islam ya. Kita nggak boleh menolong mereka, memuji atau mendukung orang-orang yang jelas-jelas menyempitkan umat Islam gitu ya. Seperti Presiden waktu itu, Presiden Donald Trump Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris dan jadi Islam nggak boleh masuk Amerika. Kita nggak boleh menolong dia gitu dan nggak boleh menjadi pendukung dia gitu, karena dia menjadikan Islam, merusak Islam gitu, citra Islam. Padahal itu yang mereka lakukan itu hanyalah fitnah gitu. Nah, kita nggak boleh mendukung orang-orang yang menyempitkan umat Islam gitu ya. Orang-orang yang menghina umat Islam, orang-orang yang menyakiti hati umat Islam, kita nggak boleh mendukung mereka. Juga tidak memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka dan tidak bersikap lunak terhadap mereka. Nah, ini jelas terhadap orang-orang yang memusuhi Islam ya teman-teman. Orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam, kita nggak boleh mintain ampunan. Ya, nggak boleh bersikap lunak juga nggak boleh, karena emang jelas-jelas mereka udah menghinakan agama Islam gitu ya. Tapi beda kalau teman kita beragama Kristen dan mereka emang nggak menghina Islam, ya kita nggak boleh bersikap kasar terhadap mereka gitu ya. Ini disematkan kepada orang-orang yang jelas-jelas ingin merusak Islam gitu teman-teman. Nah, tidak berhukum kepada mereka atau ridho dengan hukum mereka sementara mereka meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya ya. Nah, ini juga kita wajib menjunjung tinggi apa yang sudah Rasulullah sampaikan gitu kan, hukum-hukum Islam yang sudah beliau tinggalkan, dan semua aspek dalam kehidupan itu kita harus junjung tinggi gitu, karena jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini perkataan yang kuno gitu, karena ada orang yang bilang hadis-hadis Rasulullah itu hadis-hadis kuno gitu, dan itu nggak apalagi udah nggak esensial untuk sekarang gitu. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh gitu, karena Islam ini adalah agama yang sampai akhir zaman gitu, agama yang nggak pernah usang gitu ya. Kalau emang Islam ini agama yang usang, sudah pasti Al-Quran itu banyak direvisi gitu kan. Tapi nyatanya sampai sekarang dan dari zaman Rasulullah, Al-Quran itu kan nggak pernah direvisi gitu kan. Surat pertama Al-Fatihah terus, dan surat terakhir itu Anas gitu ya. Nggak pernah ada ditambah surat lain gitu kan. Dan nggak pernah satu pun ayat diganti karena tidak sesuai dengan zaman sekarang gitu ya. Dan nyatanya ternyata Al-Quran tidak pernah berubah dan tidak pernah ada sedikit pun penambahan ataupun pengurangan ya. Berbeda dengan agama Nasrani ya, yang mereka banyak mengubah-ubah Alkitab ya, karena katanya sudah tidak sesuai dengan zaman, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini gitu, sehingga banyak yang diubah-ubah gitu. Kemudian nah, ini tidak meniru mereka dalam hal yang merupakan ciri dan kebiasaan mereka, baik yang berkaitan dengan keduniaan, seperti misalnya berpakaian, terus makan maupun agama, seperti merayakan hari mereka. Ya, nah ini tentu kita sebagai umat Islam perlu membedakan kita dengan umat agama lain gitu ya, dalam hal cara berpakaian ya. Misal seorang wanita ya diwajibkan kan untuk memakai kerudung ya, hijab gitu ya, sementara mereka tidak gitu ya. Nah, jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa orang yang berkerudung itu ketinggalan zaman gitu, bahwa modenya sekarang ini adalah nggak pakai jilbab gitu ya, rambut disemir gitu kan, atau mungkin dimacem-macemin gitu ya. Nah, itu banyak orang-orang yang bilang bahwa orang Islam ini terlalu kuno gitu ya. Itu adalah pakaian-pakaian yang sudah zaman dahulu gitu. Tapi justru kita harus bangga dengan agama ini gitu, dengan pakaian Islam ini gitu ya. Karena pakaian agama Islam lah yang paling baik gitu kan. Apalagi yang pakai kerudung gitu, itu wanitanya. Karena orang-orang yang memakai kerudung itu ya sejatinya
apa istilahnya mereka menjaga perhiasannya gitu ya, dan hanya boleh dibuka kepada orang-orang yang mahramnya saja gitu ya. Berbeda dengan orang yang nggak pakai kerudung gitu kan, mereka memamerkan perhiasan mereka kepada orang-orang yang bahkan mahramnya pun bukan gitu ya. Jadi sama seperti permen ya, ada permen yang satu masih terbungkus dan yang satu sudah terbuka kemudian dilemparkan ke tanah, maka sudah pasti permen yang terbuka itu akan dihinggapi lalat dan banyak bakteri gitu ya. Sedangkan permen yang masih tertutup itu akan masih terlindung kesuciannya dan masih tidak ada bakterinya gitu. Nah, itu merupakan ciri ya bahwa kita tidak boleh mengikuti cara berpakaian orang-orang yang non-Islam gitu. Nah, kalau teman-teman sudah aneh sampaikan ya kalau nggak salah waktu itu, ratu-ratu pada zaman dahulu, baik Ratu Prancis, Ratu Elizabeth dari Inggris, semua kebanyakan memakai jilbab ya. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa ini adalah pakaian modern dan tanda kemajuan gitu. Kalau dulu orang-orang nggak pakai kerudung, pakai celana kecil gitu kan, itu adalah tanda katanya orang-orang pelacur gitu ya. Nah, justru sekarang kembali gitu, orang-orang yang berpakaian kerudung, orang-orang yang memakai pakaian syar'i itu dikatakan kuno, tapi justru orang-orang yang mengumbar aurat, orang-orang yang jelas-jelas seperti telanjang, itulah orang-orang yang modern gitu. Nah, ini sangat aneh gitu. Kalau ciri modern itu telanjang, berarti mohon maaf ya, binatang itu udah modern gitu karena mereka dari lahir sampai besar juga telanjang gitu. Nah, itu merupakan kesalahan dalam cara berpikir mereka gitu. Kemudian juga cara makan gitu kan. Nah, cara makan tentu kita harus mengikuti sunnah Rasulullah gitu kan. Rasulullah makan dengan 3 jarinya, juga sebelum makan bercuci tangan gitu kan, dan banyaklah makan juga dengan duduk gitu ya, tidak boleh sambil berdiri ya. Nah, itu hal yang membedakan kita dengan orang-orang kafir gitu ya. Orang-orang kafir itu kan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri gitu ya. Sedangkan Islam mengajarkan hal-hal yang sangat sopan dan itu sangat baik untuk kesehatan gitu ya. Kalau teman-teman belajar, mungkin ada yang di kelas IPA ya, orang yang minum sambil duduk dan minum sambil berdiri itu beda gitu, karena ketika kita minum sambil duduk, ginjal kita itu menyaring minuman itu gitu. Tapi kalau berdiri katanya ginjal kita itu nggak menyaring gitu. Nah, maka dari itu ternyata kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, bukan cuma kita dapat pahala gitu, tapi kita juga sehat gitu, badan kita. Nah, maupun agama, misalnya merayakan hari raya mereka. Nah, ini masih banyak beberapa teman-teman kita ya. Ini nasihat juga untuk Ane dan teman-teman kita, bahwa ketika hari raya agama lain, jangan sampai kita merayakannya gitu kan, ikut merayakan Natal, ikut merayakan nyepi gitu kan, atau yang lain-lainnya gitu. Nah, itu bukan batas toleransi gitu. Toleransi ya sebatas kita tidak mengganggu ibadah mereka dan kita tidak merusak ibadah mereka, itu sudah toleransi gitu. Jangan sampai toleransi itu justru kita merayakan ibadah ritual-ritual mereka gitu ya. Nah, itu toleransinya kebablasan gitu ya, sampai ada yang masuk ke gereja gitu kan. Nah, itu yang nggak baik lah gitu ya. Sebaiknya ya toleransi itu ya kita memberikan keamanan untuk mereka gitu ya, jangan sampai ada pengganggu atau macam-macam gitu. Itu sudah toleransi itu. Nah, kalau kita ikut merayakan hari raya mereka, ya tentu kita menjadi bagian dari mereka gitu ya. Nah, seperti hadis Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia kaum tersebut gitu ya. Kalau kita mengikuti hari raya mereka, ya kita seperti mereka dong, nggak ada jauhnya gitu, nggak ada bedanya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus toleransi ya, toleransi dalam hal bukan keimanan ya, toleransi tapi dalam hal substansial saja gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian lanjut tanda barok ya, membenci kesyirikan dan kekufuran
serta orang yang melakukannya, walau dengan menyembunyikan kebencian tersebut. Ya, nah ini kita harus benci terhadap kesyirikan dan kekufuran serta orang yang melakukannya, walau dengan menyembunyikan kebencian tersebut. Seperti ada orang-orang yang kalau teman-teman lihat di YouTube tuh ada orang yang meramal ya, Mbak Yu atau apa gitu. Nah itu kan udah jelas-jelas syirik ya, udah jelas-jelas dosa besar gitu kita mempercayai seorang dukun ya. Nah kita harus benci dengan kesyirikan itu ya. Dengan hal-hal yang membuat akidah kita itu menjadi rusak gitu ya. Nah, walau dengan menyembunyikan kebencian tersebut gitu. Kalau kita nggak bisa mengutarakan pendapat itu, ya seenggaknya dalam diri kita itu kita benci terhadap perilaku mereka gitu ya. Nah, jangan sampai kita justru mengiyakan perbuatan itu. Oh iya benar nih ramalan dia, gitu kan? Ternyata setelah diramal benar ada pesawat jatuh gitu. Itu kan cuman tebak-tebakan aja gitu ya. Nggak usah seperti dia pun, manusia biasa pun bisa gitu ya. Dan kalaupun kebenaran, ya itu kan hanya sebuah kebenaran aja gitu dan nggak baik gitu. Nah kan orang yang orang yang mempercayai dukun itu ya tidak diterima sholatnya 40 hari gitu ya. Nah jangan sampai teman-teman percaya dengan hal-hal tersebut yang bisa membuat teman-teman menjadi kufur dan membatalkan akidah teman-teman gitu. Nah ini juga tidak mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan orang kepercayaan untuk menjaga rahasia dan bertanggung jawab terhadap yang penting. Nah ini merupakan kewajiban kita ya, bahwa harus memilih orang-orang Islam gitu dari kalangan kita sendiri. Ya. Baik itu dari gubernur, presiden, atau mungkin berbagai macam dari tingkat RT, RW gitu ya. Nah itu merupakan kewajiban kita untuk memilih orang-orang dari agama Islam gitu ya. Karena sudah jelas di surat Al-Maidah, jangan sampai kita memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin kita gitu ya. Nah, karena mereka itu merupakan sebagian dari yang lain gitu. Karena mereka akan menolong golongan mereka juga gitu. Dan pasti akan menyulitkan golongan umat Islam gitu. Nah, maka dari itu coba diusahain teman-teman, ketika nanti teman-teman udah punya KTP dan punya hak pilih ya, pilihlah orang-orang yang beragama Islam dan baik gitu ya. Jangan sampai memilih orang-orang yang meskipun beragama Islam tapi nggak benar gitu. Atau yang lebih parah memilih orang-orang yang kafir gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena setiap hal yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, kemudian juga tidak memberikan kasih sayang kepada orang kafir. Tidak memberikan kasih sayang kepada orang kafir tidak bergaul dan bersahabat dengan mereka. Nah, ini perlu dipahami lagi ya, bahwa poin ini adalah kepada orang yang jelas-jelas memusuhi Islam ya. Kalau kita punya teman yang kafir tapi tidak memusuhi Islam, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada orang yang memusuhi Islam, ya wajib kita nggak boleh bergaul sama mereka dan bersahabat dengan mereka gitu. Bahkan memberi kasih sayang pun jangan gitu. Karena jelas-jelas orang seperti mereka ini ya orang-orang yang merusak agama kita gitu ya. Jangan sampai kita justru memberikan mereka panggung gitu kepada mereka untuk merusak agama Islam lebih dalam lagi. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Orang yang mendapat wala secara mutlak, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan di atas tauhid ya. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan wala ini ya, mereka itu dengan jelas-jelas beriman kepada Allah dan Rasul-Nya gitu kan, menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan larangannya di atas tauhid gitu ya. Karena sejatinya kita perlu untuk
apa istilahnya ya, menjalankan Islam itu secara kafah gitu, secara keseluruhan. Jangan sampai kita hanya beragama Islam, tapi justru kufur terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Misalnya sholatnya masih terlambat gitu kan, atau mungkin nggak sholat gitu, atau nanti puasanya nggak puasa gitu di bulan Ramadan gitu kan, dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi orang yang wala ini ya, secara mutlak ya, dia menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan di atas tauhid ya. Meninggalkan larangan ya seperti tadi, jangan iri, jangan dengki gitu ya. Nah, itu harus ditinggalkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga orang yang mendapatkan wala dari satu segi dan mendapatkan baro dari satu segi, yaitu muslim yang bermaksiat ya, menyepelekan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian yang diharamkan. Nah, ini orang-orang yang fasik ya. Orang-orang muslim tapi masih melakukan hal-hal yang tercela gitu ya, bermaksiat lah, melakukan sesuatu yang buruk lah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini orang-orang yang pertengahan gitu ya, melakukan melakukan pahala juga, mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa juga gitu. Melakukan kebaikan di satu sisi, tapi di sisi lain juga melakukan keburukan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena ada kisah juga ya. Jadi ada orang yang ada beberapa tingkatan gitu ya. Ada orang yang tingkat pertama ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi orang ini sangat senang gitu. Ketika dia sedih, dia berdoa, melaksanakan sholat, ya, dan nggak pernah kepikiran hal-hal yang buruk gitu. Dan dia senang dengan kegiatan itu gitu, karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan ketenangan kepada kita gitu ya. Asal kita melakukannya dengan maksimal gitu ya. Tapi ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah juga, tapi melakukan dosa juga gitu. Nah, ini merupakan orang yang nanggung gitu ya. Orang baik tapi buruk juga gitu. Sehingga hidupnya itu menjadi bingung gitu. Dia di satu sisi pengen menjadi orang baik, tapi di sisi lain dia juga pengen bermaksiat gitu. Nah, ini banyak mungkin dari kita yang seperti ini gitu ya. Mungkin masih melakukan sholat rajin, tapi masih melakukan hal-hal maksiat juga. Nah, itu merupakan orang yang tengah-tengah seperti itu. Jadi orang seperti itu tidak merasakan nikmatnya beriman kepada Allah, juga tidak merasakan nikmatnya bermaksiat gitu ya. Nah, dalam arti seperti ini contohnya. Ada orang yang mabuk ya, orang yang mabuk sampai subuh ya. Nah, tapi ketika subuh itu dia sadar bahwa subuh itu harus sholat gitu ya. Nah, sehingga kenikmatan dia dalam hal mabuk itu terganggu dengan adanya sholat gitu. Karena dia masih takut meninggalkan larangan Allah gitu, yaitu sholat. Tapi kenikmatan beriman juga dia terganggu gitu, karena dia selalu melakukan maksiat gitu. Nah, sehingga orang yang seperti ini itu tidak bahagia gitu dalam hal maksiat, juga dalam hal sholat, dalam hal beribadah gitu. Nah, itu hati-hati tuh dengan perilaku seperti itu. Nah, orang yang mendapat baro secara mutlak itu orang musyrik dan kafir serta muslim yang murtad, melakukan kesyirikan, meninggalkan sholat wajib dan pembatal keislaman. Nah, ini orang yang benar-benar baro secara mutlak ya. Kayak tadi kan baru dua, satu lagi nih ada orang yang jelas-jelas melakukan maksiat, bahkan tidak ingat kepada Allah sedikit pun. Nah, orang ini menikmati kesyirikannya, keburukannya, karena dia tidak menikmati keimanannya gitu. Kalau tadi ada orang yang mabuk tapi masih ingat Allah, tapi ada juga orang yang mabuk dan udah nggak ingat Allah gitu, bahkan sampai nggak sholat gitu. Ada orang yang sholatnya cuma sholat Jumat doang,
Ada orang yang sholatnya cuman sholat Idul Fitri doang gitu kan. Ada orang-orang seperti itu gitu ya. Nah itu kan aneh gitu ya. Sholat kok cuman sholat Jumat doang, ada yang sholat sampai cuman sholat Idul Fitri doang. Berarti kan sholatnya setahun sekali tuh orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan barok secara mutlak gitu kan. Bahkan bisa dikatakan dia sudah murtad gitu, dan karena meninggalkan kewajiban, salah satunya adalah sholat gitu kan. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka bisa dikatakan mereka sudah kafir ataupun murtad gitu teman-teman. Oke, ini adalah buah hasil apa nih ya tulisannya? Buah hasil al-wala dan al-bara, ya, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, telah menjadi wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Nah, ini hadis riwayat Malik, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim. Ya. Telah menjadi wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya. Jadi kita harus melakukan semuanya berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kalau teman-teman udah mau nikah, ya berarti cinta teman-teman kepada pasangan teman-teman itu karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada orang yang menikah hanya karena memuaskan hawa nafsunya, ada orang yang menikah hanya karena ingin mendapatkan keturunan gitu ya. Tapi cita-cita terbaik kalau teman-teman ingin mendirikan rumah tangga, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Juga berteman juga karena Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mau berteman dengan kamu karena kamu selalu mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu selalu mendekatkan saya kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita berteman hanya karena hawa nafsu aja gitu ya. Pengen seneng-seneng, pengen hura-hura gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena dengan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini menjadi berkah gitu teman-teman. Kemudian juga mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat ya. Nah, ini pada hari kiamat ini merupakan hari yang sangat besar dan sangat huru-hara ya. Ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada orang-orang yang macam-macam lah nanti di hari kiamat gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu meminta naungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena pada hari itu hari yang sangat panas dan dikatakan bahwa matahari itu jaraknya itu sejengkal ya, bahkan sampai sejengkal sampai kita bisa terbakar gitu dengan panasnya matahari. Nah, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, hari ini aku lindungi mereka di bawah naunganku. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Ya. Teman-teman bisa bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat nanti, betapa beratnya hari kiamat nanti ketika teman-teman tidak mendapatkan naungannya. Sebagai contoh, coba teman-teman berdiri di atas loteng teman-teman jam 11 sampai jam 2, jam 1 atau jam 2. Apakah teman-teman kuat? Ya. Itu cuma 3 jam kita berdiri di atas loteng gitu kan. Apalagi di hari kiamat gitu kan. Di hari kiamat yang kita mungkin bisa hidup beribu-ribu tahun lamanya karena kita harus menunggu hisab ya. Itu yang sangat berat gitu ya. Apabila kita tidak memiliki naungan, maka meranalah hidup kita gitu ya. Maka dari itu kita harus saling mencintai karena Allah, harus memuliakan Rasulullah sehingga di hari kiamat nanti hidup kita menjadi lebih bahagia, hidup kita menjadi selamat gitu ya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis qudsi riwayat Muslim. Nah, yang ketiga, meraih manisnya iman. Nah, ini barang siapa yang ingin meraih manisnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Nah, itu tadi sama seperti poin nomor 1 ya. Jadi kita
mencintai segala sesuatu itu karena Allah. Ya, seperti tadi kita juga mencintai orang tua kita juga seperti itu karena Allah gitu. Ketika kita mencintai seseorang bukan karena Allah, kita akan kecewa ya. Kayak waktu itu Ane pernah lihat ada cerita ya tentang orang-orang barat gitu ya, yang teman-teman tahu nggak sih tentang Valentine itu? Ya, Valentine yang kisahnya itu kalau nggak salah sepasang kekasih gitu ya, mencintai kemudian tidak direstui oleh orang tuanya, lalu si kekasih ini pura-pura mati ya, cowoknya itu pura-pura mati. Nah, karena melihat cowoknya kelihatan mati sama perempuannya, lalu perempuannya itu bunuh diri gitu ya, karena sama-sama mati. Ketika yang cowoknya bangun dan melihat ceweknya mati, cowoknya bunuh diri juga. Nah, itu kan cerita yang sangat bodoh gitu kan, cerita yang sangat tidak masuk di akal gitu. Dan anehnya justru kita merayakan itu gitu, dan mengatakan bahwa tanda cinta adalah Valentine gitu. Nah, itu kalau kita belajar sejarahnya, yaitu kebodohan yang dipertontonkan gitu. Tidak ada mencintai seperti hal tersebut gitu. Itu merupakan hal yang sangat salah. Oke. Nah, ini terakhir, kita masuk surga. Ya, tidaklah masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Ya, jadi seseorang yang saling mencintai itu akan masuk surga. Menyempurnakan iman. Barang siapa yang mencintai dan membenci, memberi dan menahan karena Allah, maka telah sempurnalah imannya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, hadis hasan. Oke, teman-teman, hal yang perlu diperhatikan dalam al-wala wal barok, seorang muslimah yang memiliki orang tua kafir hendaknya tetap berbuat baik pada orang tua dan tidak diperbolehkan menaati orang tua dalam meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Ya. Kita harus tetap berbuat baik apabila orang tua kita, mungkin salah satu orang tua kita ada yang kafir. Kita harus tetap berbuat baik karena sebagai seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tua, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang justru membuat akidah kita batal gitu. Nah, itu kita wajib untuk menjauhinya apabila orang tua kita melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian juga diharamkan bagi muslimah untuk menikah dengan laki-laki kafir ya. Karena agama seseorang wanita mengikuti agama suaminya. Nah, jangan sampai teman-teman akhwat menikah dengan orang-orang yang kafir gitu ya. Meskipun dia ganteng, meskipun dia kaya gitu kan. Tapi kalau kafir ya tetap kafir gitu. Dan jangan sampai menikah dengan orang hanya karena tampan, hanya karena kekayaan gitu. Tapi dilihat dulu agamanya seperti apa. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja materi yang bisa Ane sampaikan teman-teman. Nah, untuk berikutnya silakan teman-teman, ini ada studi kasus. Ini ada studi kasus teman-teman, bisa nanti dibuat poin-poinnya, jawabannya seperti apa. Nanti kita diskusi ya, mungkin sekitar berapa menit. Diskusinya berapa menit, Saleh? Diskusinya 10 menit, Bang. 10 menitan ya? Ya. Oke. Ini dikasih waktu berapa menit, Le? Buat nulis jawaban. Lima menit cukup nggak ya kira-kira? 5 sampai 10 lah ya. Iya, Bang. Oke. Ya, silakan teman-teman buat poin-poinnya aja. Nanti kita diskusi tentang ini. Bagaimana kalian menyikapi seseorang yang merasa benar dalam beragama, dan tanggapan kalian jika ada yang menghina agama Islam. Nah, ini kemukakan poin-poinnya aja. Oke, silakan teman-teman.
Bang, mau nanya Bang, ini kalau udah jawabannya diapain nih Bang? Bang Rizky, Assalamualaikum. Bang Rizky, Assalamualaikum Bang. Ya, Salam. Ini kalau udah jawabannya diapain Bang? Oh, nanti di ini aja Raisa tanyain satu-satu. Oke Bang. Oke. 3 menit lagi ya. Oke, kita ini aja ya, kita mulai aja ya. Udah pada beres kan teman-teman? Udah Bang. Udah ya. Oke, dari Raisa dulu deh. Coba Raisa poin nomor 1 gimana tuh? Gimana kalau Raisa menyikapi seseorang yang merasa benar dalam beragama? Cek, Raisa kedengeran nggak? Oh iya Bang, kedengeran. Maaf tadi saya lupa unmute Bang. Ya, Oke. yang Ya, pertama, silakan Raisa. ya, jika dia merasa benar karena dia telah mencari dan menemukan jawaban yang dia anggap benar, berarti niatnya adalah mencari kebenaran. Maka dari itu saya akan menghargai niat dan usaha orang dalam mencari kebenaran. Itu yang pertama Bang. Oke. Terus yang kedua, kalau Islam dihina, kita tanggapannya apa? Saya akan membantahnya dengan menunjukkan kemuliaan Islam, karena Islam tidak pantas dihina. Mau orang bilang kayak apa juga, Islam ya mulia aja. Oke. Kalau tanggapan Raisa terkait dengan Presiden Prancis yang menghina Rasulullah gimana tuh?
Berarti dia tuh ini nih, dia tuh berarti orangnya tuh kurang pintar. Soalnya Presiden Amerika Joe Biden dia mengutip hadis malah. Oh, Berarti ngutip hadis Presiden ya. Prancis emang kurang pintar Bang dia. Oke oke. Bagus bagus. Oke, makasih Raisa ya. Iya Bang, sama-sama. Oke, sekarang coba ikhwannya siapa nih? Fahri Ali. Fahri, nggak ada ya. Saleh deh. Iya Bang. Ya, aneh minta tanggapan antum terkait yang pertama tuh gimana orang yang merasa benar dalam beragama. Kalau yang nomor satu, menurut aneh itu dalam menyikapinya itu kita sabar, dan kita akan dan aneh akan ngajak orang itu untuk terus belajar biar tidak ini. Oke. Yang kedua, aneh akan menyikapinya dengan sabar juga dan membantah orang tersebut dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang baik dan itu. Oke. Ada lagi Saleh? Udah Bang. Oke, syukron Saleh ya. Siap Bang. Silakan Adriani, ada nggak Adriani Mutiara? Kalau saya yang pertama bakal apa ya, kayak sabar juga, terus ngasih taunya pelan-pelan. Terus yang pertanyaan yang keduanya saya akan kasih tahu yang tentang agama Islam yang baik-baik gitu. Oke. Makasih ya Adriani. Iya Bang. Fahri ada nggak nih Fahri? Nggak ada ya? Siapa nih? Muhammad Rizky, coba. Muhammad Rizky kelas berapa nih? Nggak ada juga Muhammad Rizky. Hanifah, boleh Hanifah? Hanifah Fauzia Firdaus. Iya Bang. Yang Silakan. pertama itu merasa benar dalam beragama. Menurut saya, kedengeran nggak Bang? Kedengeran tapi agak putus-putus. Bisa diulang lagi coba? Tes. Ya, udah. Yang pertama itu yang orang merasa benar dalam beragama, diajak buat belajar lagi. Jangan terlalu jangan terlalu merasa benar aja gitu. Tapi diajak buat belajar lagi di dalam aja gitu. Iya betul. Berarti jangan terlalu merasa benar sendiri gitu ya. Oke. Terus kalau ada lagi? Udah sih. Terus kalau yang menghina Islam itu jangan menghina balik. Terus menegurnya dengan penjelasan-penjelasan yang kalau Islam itu tadi kayak Raisa nggak boleh dihina gitu. Betul. Oke. Ya. Karena emang di Al-Quran juga kan kita nggak boleh yang ngehina agama lain. Karena kalau kita menghina agama lain, maka mereka pun akan menghina Allah. Maka ketika seseorang itu memberikan ini dalam hal pribadi kita juga ya, kalau misalnya ada orang yang menghina kita, malah justru kita memberikan cerminan kebaikan kita gitu. Jangan justru malah melempar batu dengan batu lagi gitu, tapi melempar batu malah balasnya dengan bunga gitu ya, dengan kebaikan. Oke. Satu lagi coba siapa ya? Coba Farhan, silakan Han. Oke. Kalau yang pertama jawaban saya tuh, kalau memang ia merasa benar, jangan merasa benar dulu Bang. Jadi kita bakal saya ajak untuk belajar lagi supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau yang kedua sih, kalau ada yang menghina Islam, aneh akan jelasin
Kalau Islam itu agama yang baik, agama yang mulia dan juga bukan agama radikal. Nah, kalau dia terus menghina, saya bakal tinggalin sih Bang. Saya bakal diemin soalnya nggak ada untungnya juga debat sama orang kayak gitu Bang. Ya, betul. Karena dari Imam Syafi'i juga pernah berkata, kalau kita mau mengalahkan orang pintar, itu kalahkan dengan 40 fakta. Tapi kalau kita ngalahin orang bodoh, meskipun kita datangkan 40 orang pintar, dia nggak bakal kalah juga. Karena kebodohan itu sulit menang melawan dengan kepintaran gitu. Ya, tadi benar kata Farhan, kalau emang orang yang seperti itu udah dikasih tahu masih tetap ngeyel, ya udah tinggalin aja. Karena biarkanlah dia dengan kebodohan mereka gitu. Nah, jangan sampai kita malah habis waktu berdebat dengan orang-orang seperti itu. Oke, makasih ya Farhan. Dahlia, ada nggak Dahlia? Ada Bang, Oke, Dahlia kelas 10 apa 11? 11. Oh, 11. IPA IPS? IPA. Oke. Silakan Dahlia. Soal yang pertama menurut Ane kan itu tentang menyikapi orang yang merasa benar dalam menurut Ane itu kita harus tetap menghormatinya karena itu kan ada 4 mazhab. Terus tiap orang itu punya mazhab yang beda-beda. Tapi kalau misalnya dia masih tetap pengen Halo? Dahlia kedengeran nggak? Wah, suaranya putus ya. Coba lagi ya. Karena Islam itu agama yang dibawa sama Rasulullah dan agama yang paling benar. Terus menjelasin ke dia kalau kita itu nggak boleh ngina sesama agama gitu Bang. Oke. Makasih banyak ya Dahlia atas jawabannya. Iya Bang. Siapa yang belum ya? Siti Komaria, silakan Siti Komaria. Iya Bang. Yang pertama itu tadi menyikapi orang yang merasa beda terhadap agama. Kan pandangan orang itu kan beda-beda tuh Bang. Nah, jadi tuh kita harus mengapresiasi dulu pandangan mereka. Nah, karena kalau misalkan semakin kita menyalahkan mereka, tanpa adanya bukti yang jelas itu, maka akan menguatkan kebenaran dari sisi mereka-nya gitu. Nah, terus keyakinan itu nggak selalu ada kebuktian yang secara mutlak gitu loh Bang. Nah, terus jadi apa yang kedua? Kalau ada yang menghina Islam, tanggapan kamu gimana? Nah, kalau itu sama kayak yang lain yang tadi, maksudnya kita nggak usah menghina balik ke merekanya. Nah, terus juga kita harus mengendalikan arah kitanya juga. Terus kita negur juga kalau habis itu beri penjelasan yang lebih tegasnya gitu. Udah gitu aja Bang. Oke, makasih banyak ya Siti Komaria. Ya, teman-teman, terima kasih banyak udah menjawab pertanyaan tadi. Dari semua jawabannya bagus semua ya. Bahkan ada hal-hal yang nggak terpikirkan oleh Ane. Ternyata pemahaman teman-teman terkait dengan Islam ini sangat luas dan sangat bahkan Ane pun mungkin banyak belajar dari jawaban-jawaban dari teman-teman semua gitu. Nah, maka dari itu mungkin Ane berharap teman-teman bisa membawa Rohis ini menjadi lebih baik gitu ya teman-teman, dan menjadikan Rohis ini menjadi teladan Rohis di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di Jakarta dulu deh ya, menjadi role model Rohis di Jakarta gitu.
Ane berterima kasih banyak udah diundang di acara seperti ini, dan mudah-mudahan peserta NKI kedepannya akan semakin banyak, dan teman-teman semua yang menjadi pengurus semakin bersemangat dalam mengurus Rohis 43 ini. Baik teman-teman semua, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Bang, saya mau nanya dong, Bang. Ya, boleh, Raisa. Kan kita nggak boleh kasar sama orang Islam. Tapi kalau misalkan ada orang Islam yang ngomongnya itu maki-maki, nah boleh nggak kita maki balik? Karena kita tahu dia tuh kalau dimaki-maki ketawa aja. Oke. Nah ini ya, emang kalau orang-orang kayak gini tuh biasanya oknum sih. Jadi orang-orang kayak gini tuh bukan cuma di agama Islam, ada juga di agama Kristen, di agama Buddha, dan macam-macam gitu ya. Nah, perkara dengan tadi ya, yang kalau dia suka maki-maki, kita maki-maki balik, nah sebaiknya jangan gitu ya. Nah, tapi ada orang yang kita hina-hina, dia ketawa-ketawa aja gitu ya, seolah-olah ibaratnya itu dia tuh muka badak gitu ya, nggak punya malu gitu. Nah, kita juga harus tahu nih Raisa, setiap orang juga punya hati gitu ya. Mungkin ada orang yang kita hina-hina dia tersenyum, tapi di balik itu dia nangis sebenarnya. Di balik itu dia sedih gitu. Ada orang-orang yang dihina-hina tuh ketawa gitu ya, kayak dia tuh nggak punya malu gitu. Tapi sebenarnya di lubuk hati kecil dia itu bisa aja dia sedih gitu. Tapi dia menutupi hal tersebut gitu. Nah, jangan sampai kita ya emang mungkin hati kita disakitin ya sama mereka gitu, sama dia gitu. Tapi jangan sampai kita menyakiti balik mereka gitu. Karena pengalaman aneh tuh biasanya orang-orang yang suka ngehina-hina, dihina balik tuh kadang suka nggak terima gitu ya. Meskipun emang tadi kata Raisa ada yang dihina tapi ketawa-tawa juga gitu. Tapi dalam hati kecil mereka, kita nggak tahu gitu. Dia itu sedih atau gimana gitu. Dan dia mungkin menutupi kekecewaannya itu dengan ketawa gitu, dengan terbahak-bahak gitu. Dan biasanya orang-orang seperti itu biasanya korban ya. Jadi orang-orang yang suka ngebully, orang-orang yang suka menghina itu biasanya korban dari orang-orang di atas dia gitu. Entah dihina oleh kakaknya, entah dihina oleh saudaranya atau teman-teman sekolahnya gitu. Nah, jadi dia itu berusaha untuk menumpahkan kekesalan dia kepada orang lain. Nah, kalau kita meladeni dia, nah kita menjadi bagian dari dia dan dia makin seneng gitu. Jadi kalau saran dari Ane sih mungkin Raisa bisa tahan aja ya emosinya ya, bisa ditahan emosinya, dan ya kalau bisa jangan bergaul lah, jaga jarak dulu lah sama orang-orang kayak gitu. Bahkan bisa merusak akidah Raisa gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih Raisa. Oke Bang, makasih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau didiskusikan? Oke, nggak ada ya? Bentar Bang, saya mau nanya satu lagi Bang. Ya boleh, silakan. Kan tadi kita nggak boleh mendukung orang kafir. Cuman kalau misalkan yang kita dukung itu programnya, bukan orangnya, boleh nggak? Kayak misalkan Ahok kan menghina Al-Quran. Cuman dia itu kalau jadi bupati itu disiplin gitu. Boleh nggak kita mendukung programnya, bukan orangnya? Oke, nah ini berbicara politik ya teman-teman. Nah, berbicara politik ini tentu nggak bisa dipandang dalam satu aspek gitu teman-teman. Nah, mungkin koreksi ya kalau misalnya Ane salah. Kita memandang Ahok itu sebagai seseorang yang hebat, disiplin gitu ya. Beliau emang disiplin gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu, ini cerita dari teman Ane yang kerja di balai kota ya, bahwa dia itu berkatanya kata-kata yang kotor gitu. Bahkan ini maaf banget ya, Ane harus sampaikan ini. Dia tuh sering ngomongin anjing-anjing depan orang-orang Islam gitu. Nah, gimana bisa orang-orang seperti itu yang katanya programnya bagus, tapi justru menghina orang lain gitu. Ya. Jadi kebaikan itu tidak
pas jika digabung dengan keburukan gitu ya. Meskipun memang kita lihat dia di TV, wah kayaknya disiplin gitu, kayaknya macam-macam gitu ya. Tapi di balik TV itu kita nggak tahu gitu orang Ahoknya itu seperti apa gitu teman-teman. Ini koreksi ya kalau misalnya teman-teman nggak setuju nggak apa-apa. Tapi aneh lebih seneng sama pemimpin yang apa namanya yang santun gitu ya, bukan cuman bisanya maki-maki aja gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa programnya yang baik gitu teman-teman. Nah terkait dengan program yang tadi Raisa katakan, ya boleh nggak apa-apa. Cuman ini silakan mungkin Raisa bisa tanya lagi ke Ustadz ya, ke seseorang yang lebih tinggi ilmunya daripada aneh, bahwa lebih baik memilih yang seiman dengan kita gitu ya. Karena kalau kita memilih yang tidak seiman, maka mereka akan mementingkan golongan mereka gitu. Seperti kayak misalnya ada yang reklamasi di Jakarta Utara kalau nggak salah. Nah itu untuk siapa? Apakah untuk warga Jakarta atau untuk warga-warga Tionghoa yang ada di Cina? Ya. Bisa teman-teman lihat bahwa reklamasi itu sudah diiklankan di Cina ya, di negara-negara Cina. Nah berarti kan kita udah lihat nih keberpihakan dia kepada umat Islam atau kepada umat yang lain. Ya, kira-kira seperti itu sih. Kalau dari sudut pandang aneh sebagai apa namanya seorang rakyat biasa gitu ya. Kira-kira seperti itu sih Raisa. Oke Bang, makasih. Mungkin Raisa bisa melihat yang baiknya aja gitu ya, meniru yang baiknya. Tapi dari satu sisi juga Raisa harus lihat juga bahwa orang itu punya banyak sekali keburukan ataupun apa namanya kebencian yang sangat dalam terhadap umat Islam. Nah, nanti bisa baca-baca lagi, bisa lihat berita-beritanya lagi di mana apa namanya kejamnya beliau terhadap umat Islam itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengundang Ane dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona. Mari kita bersama-sama mendoakan ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena virus corona, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Ramadan itu teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kurang lebihnya Ane mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane serahkan lagi kepada MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rizky yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Baik, sebelum ditutup acara NKI pada pagi hari ini Ane ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi link yang telah di-share di chat ini, link Google Form, jangan lupa diisi, dan juga untuk yang Ikhwan untuk membuka kameranya, untuk semua membuka kameranya agar untuk dokumentasi. Teman-teman tolong buka kamera dulu ya, mau di foto. Kalau yang masih ada yang nggak pakai jilbab nggak usah deh. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Oke, makasih ya teman-teman. Ya, syukron, Ustaz. Baik, sebelum ditutup acara NKI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimatul hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dan juga tidak lupa untuk membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Ane, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.